Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada lab sebelumnya kita sudah belajar ya untuk konfigurasi telnet dengan menggunakan script Python. Lab sebelumnya kita belajar menggunakan satu device. Nah, jadi dari laptop connect ke perangkat router ini. Nah, ini adalah script di Python dengan menggunakan satu device. Hostnya hanya satu IP. Kita coba. Nah, ini adalah satu device ya. Nah, sekarang saya akan membuat video tutorial kelanjutannya yaitu dengan menggunakan multiple device. Oke. Sini saya buka simulator GNS3-nya. Saya buka project baru. Oke, di sini saya buat project baru dengan nama multiple device. Di sini saya akan menggunakan 3 perangkat router ya. Oke. Dimana goalnya ketiga perangkat router ini akan secara automation membuat command sendiri secara otomatis lewat dari si Python ini. Oke, di sini saya menggunakan 3 perangkat router, kemudian satu switch, dan menggunakan cloud ini adalah sebagai gateway-nya yang menghubungkan antara laptop saya ke GNS3. Oke. 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 Karena di sini portnya hanya 2, di sini saya akan menambahkan port lagi. Oke. Oke, ini adalah lab topologi di GNS3 untuk simulasi multiple device dengan menggunakan library Telnet lib. Oke. Oke, untuk portnya yang menghubungkan ke laptop saya semua sama ya, F00 untuk router R1, F00 router R2, F00 router R3. Nah, ini adalah yang menghubungkan ke masing-masing atau ke destination laptop saya. Oke. Nah, di sini langkah pertama saya akan konfigurasi untuk IP address-nya di masing-masing perangkat router ini, di ketiga perangkat router ini, dan yang kedua adalah saya akan konfigurasi untuk telnet agar bisa akses. Sini saya klik kanan. F00 di address DHCP masyarakat. Oke, di sini sudah dapat IP untuk router R1. IP-nya adalah 192.168.93.147. Kemudian langkah selanjutnya saya akan konfigurasi untuk akses telnetnya. Username, admin, password, Cisco. Oke, untuk router R1 sudah selesai saya konfigurasi IP address dan telnetnya. Kemudian router R2 juga akan saya konfigurasi.
Oke. Oke, router R2 sudah selesai saya konfigurasi. Kemudian router R3 saya konfigurasi juga. Ketiga router ini saya sudah konfigurasi ya, yaitu IP address di masing-masing interface dan username password untuk akses ke telnet. Sekarang langkah selanjutnya saya akan coba tes ping koneksi dari laptop saya ke masing-masing perangkat router 92.168. Di sini untuk IP addressnya 93.147. 147. Nah, ini udah bisa telnet, kemudian telnet. Ini Cisco. Oke. Kemudian yang untuk router R2 di sini IP-nya 148 dan di router R3 149. Oke. Dan yang terakhir adalah 149. Oke. Secara koneksi sudah connect ya dari laptop ke GNS3. Nah, sekarang saya akan buka untuk ID PyCharm-nya. Nah, ini adalah untuk script yang pertama ya. Di sini saya akan buat file baru lagi. Klik kanan, pilih new, Python file, multiple device. Oke, saya buat di sini nama filenya multiple device. Pilih Python file. Nah, kemudian di sini saya akan copy ke sini. Oke. Di sini saya copy ya untuk dokumennya. Nah, jika yang pada lab sebelumnya di sini hanya satu IP, di sini saya akan menambahkan router 1, router 2 dan router 3. Oke, di sini saya hapus dulu. Di sini saya akan tambahkan router 1. Oke. Ketik di sini host. IP-nya 192.168.93.147. Oke, 147. Tadi range-nya 147, router 1, 148, router 2, 149, router 3. Nah, kemudian di sini saya ketik usernya. Oke. User di sini adalah admin ya. Tadi sesuai dengan yang kita buat admin. Kemudian passwordnya oke, Cisco. Nah, ini saya copy saja. Saya akan copy. Oke, di sini saya copy, saya rubah IP-nya 148 149. Oke, router 1, di sini router 2 dan di sini router 3. Oke, router 1, router 2, router 3 192.168.93.147, 148 dan 149.
Nah, kemudian di sini saya akan ketik routers. Oke. Router 1, router 2, router 3. Nah, ini nanti yang akan menampilkan atau yang akan mengintegrasikan router 1, router 2, router 3 di printout-nya. Kemudian di sini saya hapus saja ya. Nah, di sini nggak pakai router, di sini saya ketik for router. Oke. Routers. Nah, dari router masuk ke dalam router. Jadi dari 192, 168, 93 dari router 1. Nah, router 1 ini kan router 1, router 2, router 3 ini kan isinya domainnya routers. Nah, jadi dari routernya si subsistemnya ini dia akan masuk ke domainnya si router ini. Oke. 2. Kemudian ketik print connecting to router. Oke, connecting to router. Oke, seperti ini ya mainnya. Connecting to router. Oke, di sini ada kurung kurawal. Berarti di to routernya di sini juga ditambah kurung kurawal. Oke, kurung kurawal host. Kemudian di sini saya akan ketik. Nah, di sini adalah telnet library-nya ya. Lib. Oke. Telnet host router host. Oke. Nah, di sini adalah library dari si Python-nya. Telnet lib.telnet host router. Router ini dia akan manggil router 1, router 2, router 3 host. Nah, kemudian di sini ada read until. Nah, read until ini adalah fungsinya untuk menangkap output yang keluar dari perangkat. Nah, biasanya di sini ada username dan ada password. Nah, oke. Nah, ini fungsinya untuk menangkap output yang keluar dari perangkat. Sedangkan fungsi dari write. Nah, fungsi dari write di sini adalah untuk memasukkan perintah ke perangkat. Jadi untuk input perangkat, untuk input script ke perangkat tersebut. Contohnya misalkan di sini kita ketik tn write terminal line show IP interface brief. Nanti dia akan otomatis ketik di si perangkat router tersebut gitu. Jadi intinya kalau si write ini adalah fungsinya untuk ngetik script-scriptnya, script di perangkat Cisco tersebut. Nah, kalau si read ini dia akan keluarannya. Oke. Nah, dia kan outputnya kalau si read ini. Read output yang sudah kita ketik ya, output yang sudah kita ketik di device, sedangkan write ini adalah yang belum kita ketik, yang akan kita ketik otomatis, secara otomatis. Oke. Kemudian di sini untuk selanjutnya, oke, untuk enable, sepertinya di sini saya kayaknya nggak perlu ya, untuk show IP interface brief. Oke. Password Cisco. Nah, di sini adalah password Cisco-nya. Oke. Password enable. Nah, di sini password enable Cisco yang tadi kita ketik ya, ENA itu ya. Kemudian di selanjutnya, nah untuk soran ini saya akan ganti jadi conf. Nah, ini config terminal, jadi akan masuk ke global aksesnya, configure terminal. Kemudian di sini saya akan tambah, saya copy dulu. Nah, di sini saya akan tambah misal IP root deh. Oke. No.
Nah, ini adalah F. Kita akan coba pointing ke si port ini ya, lewat dari port F00, karena di sini semua sama, F00, router R1, F00, router R2, F00, router R3. Nah, dia akan dipointing ke si gateway-nya si VM. Nah, di sini saya menggunakan gateway VM-nya itu nah, ini 192.168.93.1, satu segmen dengan yang sebelumnya ya. Oke, 93.21. Jadi di sini saya ketik F00 di pointing ke 192.168.93.1. Oke. Nah, setelah kita ketik IP root, biasanya kita akan nampilin untuk show ya. Di sini saya Oke. Nah, di sini saya akan tampilin show IP root ya. Show IP root. Nah, show IP root. Oke. Ini tampilannya. Output dan read all. Output decode. Ini sepertinya saya hapus saja. Oke. Nah, ini saya tambah print. Oke. Oke. 50 deh. Nah, ini saya akan tambah. Jadi fungsinya itu adalah untuk print ini adalah fungsi kalau read all ya, dari si read all. Mana tadi itu read all. Oh. Oke, dari itu fungsinya adalah di sini untuk output ya. Untuk output di sini adalah untuk menampilkan hasilnya setelah fungsi dari telnet tersebut. Kan kita fungsinya nanti akan telnet lib ini kan artinya adalah library dari si Python. Nah, setelah telnet dia akan masuk ke router. Dengan mengetikkan username dan password yang tadi kita ketik. Nah, setelah masuk ke enable, setelah masuk ke configure terminal, dia akan otomatis ketik IP root 000 di pointing ke 192.168.93.1. Nah, pada konfigurasi sebelumnya di sini tidak ada IP ya. Do sh run Nah, di masing-masing router ini nggak ada IP. Oke. Do sh run. Tidak ada IP rootnya. Oke. Di router R1 tidak ada settingan root. Router R2 juga nggak ada settingan root. Di R3 juga nggak ada settingan root. Nah, nanti di sini akan diketik secara otomatis akan muncul karena di sini kita ketik try and write di command di Python-nya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya di sini saya close dulu. Di sini saya akan coba tes ya. Saya akan coba tes jalanin. Nah, ini masih ada error di 4 ya. Di 4 ini masih ada error host router 1 host oke 192.168.93.147 kemudian user admin oke ini di sini ada oke password saya coba lagi. Nah, ini masih ada errornya di line 15. Oke, di sini sepertinya masih ada error ya. Untuk di 15 ini can write until username. Router. Nah, router di sini user. Nah, di sini kita pakai routernya
untuk manggil routernya ini ya, router R1, router R2, router R3 nya. Oke, kita user. Oke, router user tanda kutip encode. Nah ini juga sama, kita ketik router. Oke, sama ya router dan untuk username dan passwordnya. Coba terus jalankan. Nah ini udah muncul ya. Di sini untuk router R1, nah ini IP root 190.0.0 di pointing ke 192.168.93.1. Nah sekarang saya akan coba cek di router R1. sh run di root. Nah, ini di router R2 sudah muncul IP-nya di sini. Untuk IP rootnya 0000 secara otomatis dari si Python ini. Kemudian juga untuk yang router 1, oke. Router 3, nah ini udah muncul ya untuk routingnya. Nah sekarang saya akan coba untuk tambahkan di sini. Saya copy dulu. Saya coba tambahkan di sini hostname ya. Hostname. Oke. Di sini karena di sini udah di foto masih R1 ya. R1 hostname-nya R2 dan R3. Oke, hostname. Kemudian saya coba tambah epiloop ya. No. Oke. Sini saya tambah hostname-nya network dan interface loopback-nya 0, IP address-nya 111.255/32. Nah, sekarang saya akan coba untuk tes running ya. Tes running. Nah, ini sudah berubah interface loopback. Sekarang saya akan coba cek di router R1. Nah, ini sudah berubah. sh ip. Nah ini juga sudah nambah interface loopback-nya. Kemudian di oke. Sini juga di router R2 juga sudah nambah sh ip. Oke, di router R3 juga sudah nambah ya loopback-nya 111. Nah ini adalah konfigurasi multiple device. Ini lebih efektif ya kalau kita seandainya pakai atau punya banyak device. Jadi kita nggak perlu remote satu-satu dan ini juga lebih efisien. Oke, demikian untuk lab multiple device dengan menggunakan library Telnet. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.